Perkenalkan, saya Surya Fantino dari kelas 11 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip sinus dan kosinus. Surya Fantino dari kelas 11 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Pertama-tama kita masuk ke konsep utama aturan sinus dan kosinus. Kita mulai dari aturan sinus. Aturan sinus sendiri adalah rumus yang dipakai untuk menghitung panjang sisi atau besar sudut dalam segitiga sembarang, atau bukan segitiga siku-siku, seperti pada segitiga di samping yang memiliki sisi miring. Aturan sinus sendiri membantu kita mencari sisi atau sudut dalam segitiga jika satu pasang sisi dan sudut yang saling berhadapan sudah diketahui. Dan untuk konsep aturan sinus sendiri memiliki rumus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian kita masuk ke aturan kosinus. Aturan kosinus sendiri adalah rumus yang digunakan untuk menghitung panjang sisi atau besar sudut dalam segitiga sembarang, terutama saat aturan sinus tidak bisa digunakan. Aturan kosinus mirip dengan rumus Pythagoras, namun rumus ini bisa digunakan untuk semua jenis segitiga, bahkan untuk segitiga yang sudutnya bukan 90 derajat. Kalau aturan kosinus, kita bisa menggunakan 3 rumus. Yang pertama, jika kita ingin mencari A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Jika kita ingin mencari B, kita bisa menggunakan rumus, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Dan jika kita ingin mencari C, maka kita bisa menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 4 cm, dengan sudut A sama dengan 120 derajat dan sudut B sama dengan 30 derajat, maka ditanya yaitu sisi C. Maka kita gambarkan segitiganya seperti ini. Dengan kita bisa melihat di sini sudut A sama dengan 120 derajat dan sudut B 30 derajat, sedangkan kita belum menemukan sudut C. Dan di sini untuk sisi A itu berada di antara sudut C dan sudut B, sedangkan sisi C berada di antara sudut A dan sudut B. Maka kita harus mencari yang pertama, yaitu sudut C. Kita bisa menggunakan rumus dengan yang kita ketahui bahwa segitiga memiliki sudut 180 derajat, maka kita kurangi saja dengan sudut dari sudut A dan sudut B, yaitu 180 derajat dikurangi dengan 120 derajat dan 30 derajat, maka akan diketahui yaitu sudut C sama dengan 30 derajat. Karena kita ingin mencari sudut sisi C, maka kita bisa menggunakan rumus A sin A per sin A sama dengan C per sin C. Dan kita masukkan saja, tadi A sudah didapatkan yaitu 4, kemudian sin A sama dengan 120 derajat, kemudian C yang dicari, kemudian sin 30 derajat yaitu sin C yang tadi kita sudah cari. Maka langsung kita masukkan 4 per setengah akar 3 sama dengan C per setengah. Setengahnya bisa dicoret sehingga didapatkan hasil C sama dengan 4 per akar 3. Keduanya atas bawah dikali akar 3 sehingga didapatkan hasil 4 per 3 akar 3. Atau pada jawaban tersebut yaitu B, 4 per 3 akar 3. Kemudian kita masuk ke perbedaan aturan sinus dan kosinus. Perbedaan aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan sinus digunakan saat kita mengetahui satu pasang sudut dan sisi yang saling berhadapan dalam sebuah segitiga. Artinya, kita tahu satu sudut dan sisi yang tepat berada di depannya. Rumus ini digunakan untuk membandingkan sisi dan sudut berlawanan menggunakan fungsi sinus. Sementara itu, aturan kosinus digunakan saat tidak ada pasangan sudut dan sisi yang saling berhadapan. Biasanya dipakai saat kita tahu dua sisi dan sudut yang diapit diantaranya atau SAS,
atau saat kita tahu semua panjang sisi segitiga atau SSS. Aturan kosinus juga mirip dengan rumus Pitagoras, tapi disesuaikan untuk segitiga yang sudutnya tidak 90 derajat. Kita masuk ke contoh perbedaan aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus digunakan saat dua sudut dan satu sisi diketahui atau jika diketahui dua sudut dan satu sisi segitiga. Contoh, kita bisa menggunakan aturan sinus untuk mencari panjang sisi yang lain. Sedangkan aturan kosinus digunakan saat tiga sisi diketahui atau dua sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut diketahui. Contoh, jika diketahui panjang ketiga sisi segitiga, kita bisa menggunakan aturan kosinus untuk mencari besar salah satu sudutnya. Ini ada contoh dari kosinus, soal kosinus. Misalkan kita punya segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 5 cm, kemudian sisi B sama dengan 8 cm, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Dimana kita ingin mencari panjang sisi C, sehingga dalam kasus ini kita akan menggunakan aturan kosinus karena kita tahu dua sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Jadi kita bisa menggunakan rumus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Jadi ini kita menggunakan rumus dari kosinus yang ketiga karena kita ingin mencari C, panjang sisi C. Maka kita dapat memasukkan nilai, yaitu C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 8 cos 60 derajat. Dengan ini kita maka mengkalikan 2 kali 5 kali 8 terlebih dahulu, yaitu 80. Kemudian 5 kuadrat 25 ditambah 8 kuadrat yaitu 64 dikali cos 60 derajat yaitu 1,5. 80 dikali 1,5 yaitu 40. Jadi C kuadrat sama dengan 89 kurang 40. Jadi karena ini C masih kuadrat, maka dipindahkan menjadi akar. C sama dengan akar 49, maka didapatkan hasil C sama dengan 7 cm. Dan ini merupakan contoh dari soal kosinus. Oke, ini adalah contoh penerapan yang ada di sekitar. Sebenarnya kita bisa melihat banyak hal, contohnya seperti pohon atau genteng atap rumah yang ada di sekitar kita, yang berkaitan dengan aturan konsep sinus dan kosinus. Dan ini adalah salah satu contohnya juga, yaitu tiang bendera, yang dapat berkaitan dengan konsep aturan sinus. Dengan menggunakan aturan sinus, kita dapat menghitung tinggi tiang bendera jika kita mengetahui sudut elevasi antara tanah dan puncak tiang bendera, serta jarak antara kita dan tiang bendera. Rumus yang digunakan adalah tinggi tiang bendera sama dengan jarak tan atau sudut elevasi. Dengan demikian, bendera dapat menjadi contoh penerapan aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke refleksi. Hal yang saya pahami lebih baik setelah remedial ini adalah saya menjadi semakin mengerti konsep dari sinus dan kosinus. Setelah mengerjakan remedial ini, saya menjadi lebih tahu cara menghitung sinus dan kosinus, kemudian contoh penerapan dan dari sinus dan kosinus serta penggunaan sinus dan kosinus di kehidupan sehari-hari. Namun hal yang masih saya merasa sulit adalah untuk memahami rumus-rumus serta mengingat nilai-nilai cos. Selain itu saya juga sulit untuk mengerjakan soal sinus dan kosinus, terutama yang menggunakan penerapan di kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan. Saya harap video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.